Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yawman nadamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para asatidzah sekalian rahimakumullah, puja dan puji syukur selalu kita limpahkan pada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Wabil khusus kita mendapat nikmat hidayah. Oleh karena itulah pada kesempatan ini usini wa iyyakum bitaqwallah. Marilah selalu kita rawat hidayah yang sudah kita dapatkan ini. Di antara caranya adalah dengan senantiasa berdakwah. Sesuatu yang paling mahal di dunia ini adalah hidayatut taufik. Hidayah kemudahan, hidayah penunjukan untuk melakukan segala macam kebaikan. Mengapa dikatakan mahal? Karena hidayah kita bisa mengenal jalan dakwah ini adalah sama seperti hidayah kita mengenal Islam itu sendiri. Bisa kita bayangkan, dari sekian triliun manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, maksudnya dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan saat ini yang sudah tidak terhitung jumlahnya, berapa di antara mereka yang mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam? Kalau kita lihat dari jumlah penduduk dunia saat ini, yang ini berdasarkan data tanggal 28 Juli 2023, itu berjumlah 8,05 miliar. 27% alhamdulillah adalah beragama Islam. Jadi mereka adalah orang-orang muslim, yaitu sekitar 2,18 miliar. Sementara Indonesia ini adalah peringkat 4 dunia dari sisi populasi jumlah penduduknya, sejumlah 277,7 juta jiwa. Yang ini kita nomor 4 setelah India, kemudian Tiongkok, dan Amerika. Dan kita ini jumlah muslimnya terbesar sedunia, yaitu kalau dari jumlah penduduk kita 277 tadi, sekitar 87% kita muslim, atau 240,62 juta jiwa, alhamdulillah. Setelah Indonesia ada Pakistan. Nah, jadi dari 8,05 miliar orang yang beragama Islam saat ini, bisa kita renungkan ya, berapa persen di antara mereka yang hatinya tergerak untuk mau mendalami agama. Mereka memang muslim ya, tetapi yang mau belajar mendalami agama kira-kira berapa persen? Dan dari sekian persen orang yang mendalami agama Islam, berapa persenkah orang yang dalam mendalami agamanya itu dengan benar, pemahaman Islam yang sahih, sesuai dengan yang diturunkan, yang diajarkan oleh para generasi pendahulu kita dulu, para salafun saleh. Ini sesuatu yang patut untuk kita jadikan sebagai renungan. Kalau kita saat ini memang tidak mengklaim ya kita berada pada pemahaman yang paling benar, tapi setidaknya kita berusaha untuk memahami agama dengan pemahaman yang benar, dengan
tolak ukurnya yang utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis, lepas dari perbedaan-perbedaan pendapat ya. Kemudian dari sekian orang yang mendalami agama dengan benar, berapa persenkah orang yang mau mengamalkan ilmu yang telah didapatkan? Dia mau melaksanakan pengetahuan apapun yang dia ketahui. Dan dari sekian orang yang mau mengamalkan ilmu yang telah didapatkan, berapa orang yang mau mendakwahkan, menularkan, menyebarkan pemahaman yang benar tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, hidayah taufik ini serta mengamalkannya merupakan sesuatu yang sangat mahal, takkan tergantikan dengan dunia dan seisinya. Sehingga bagi yang telah mendapat hidayah yang sangat mahal ini, hendaknya ia pandai-pandai bersyukur. Jadi inilah hidayah yang sangat mahal ya. Karena kalau kita lihat dalam sejarah, istri dan anaknya Nabi Nuh alaihissalam diazab. Betapa bisa kita bayangkan seorang nabi tetapi mendapatkan fitnah atau cobaan yang berat. Dia berdakwah dengan tanpa ada respon dari umatnya, khususnya istri dan anaknya sudah didakwai, tetapi akhirnya kena azab, tidak bisa selamat ya, dari banjir bah yang sangat besar pada saat itu yang merata pada saat di seujung ataupun yang ada saat itu ya. Jadi Nabi Nuh ini dikabarkan dari Irak, kemudian pada saat dia terombang-ambing oleh banjir ya di atas kapal bersama dengan umatnya yang mau mengikuti dakwahnya selama 150 hari kurang lebihnya, dan terdampar di Bukit Judi yang ada di wilayah masuk wilayah di Turki sana. Kemudian juga istri Nabi Lut alaihissalam diadab karena menuruti kebiasaan liwat ataupun homoseksual umatnya, memfasilitasi pada saat ada dua orang malaikat yang menyamar sebagai manusia tampan. Nah, itu istrinya Nabi Lut mengibar-ngibarkan tanda kepada tetangga-tetangganya sehingga mereka berbondong-bondong mendatangi rumahnya Nabi Lut. Nabi Lut khawatir ya, menutup pintunya rapat-rapat tapi digedor-gedor oleh orang-orang mereka ya. Masya Allah, mereka sangat bernafsu terhadap sesama jenis ini. Nah, akhirnya ya saat itulah Allah menurunkan azab yang dahsyat kepada umatnya Nabi Lut karena ada perbedaan atau kecenderungan seksual yang menyimpang itu. Jadi Nabi Lut tidak bisa memberikan hidayah kepada istri. Bahkan Abu Thalib paman Nabi SAW, orang yang baik dan mendukung dakwah Islam, namun di akhir hayatnya lebih memilih agama nenek moyangnya. Rasulullah pun tidak bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha'. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Sehingga mungkin hari ini banyak orang yang kaya, berlimpah harta, jabatan dan lain-lain, atau orang yang biasa, bahkan miskin secara harta, namun mereka belum mendapat hidayah dari Allah. Ada yang diuji dengan kekayaannya, sehingga mereka tidak mampu untuk mengakses hidayah. Ada yang diuji dengan berlimpahnya harta, ada yang diuji dengan tingginya jabatan kekuasaan, bahkan pada saat yang lain ada orang yang diuji dengan kemiskinan, kefakiran, tetapi belum mendapat hidayah. Sehari-harinya waktunya habis untuk mengais rezeki, tetapi dia tidak melebihi kadar rezekinya dari sesuap nasi, sepiring nasi selama hari-harinya itu ya. Masya Allah, dia
kondisinya sudah fakir, miskin secara duniawi, secara finansial, dan juga miskin secara jiwanya ya. Artinya dia tidak bagus kondisi hatinya dan tidak respon kepada segala macam bentuk ibadah panggilan Allah Ta'ala. Sehingga hidayah itu mahal. Jika Allah sudah memberikan hidayah, maka mari kita pertahankan dan jangan sampai dilepaskan. Meski kadang harus kehilangan harta, teman, dan lain-lain. Tapi yakinilah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Apakah harta atau teman, dan hidayah itu harus dicari, bukan ditunggu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, di akhir surat Al-Ankabut ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah untuk menempuh jalan kami, maka pasti akan kami berikan hidayah petunjuk kepada jalan kami. Jadi ada proses mujahadah sebagai sebabnya dan ada proses hidayah sebagai akibatnya. Semakin kita melakukan sebabnya, prosesnya, berupaya, bermujahadah, berjihad, optimalisasi, mencurahkan segala potensi yang kita miliki untuk mengakses hidayah, maka semakin kita akan mendapatkan hidayah. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang mendapat hidayah, atau dalam bahasa lain orang yang berusaha menjemput hidayah, zadahum huda, akan ditambahkan oleh Allah Ta'ala petunjuk, wa atahum taqwahum, dan Allah akan semakin menambah ketakwaan kepada mereka. Nah, jadi ada timbal balik di sini, ada upaya ikhtiar insani untuk mendapatkan takdir robbani. Ada usaha kemanusiaan untuk mendapatkan takdir yang terbaik dari Allah Ta'ala. Allah tidak melihat hasilnya, tetapi bagaimana proses pencarian kita itu. Nah, apabila kita semuanya ya tidak bersyukur terhadap nikmat hidayah tersebut, maka dikhawatirkan ini kita terancam dengan firman Allah Ta'ala yang ini sifatnya normatif umum ya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan kami tambah, kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7, ayat yang sudah sangat populer ya. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat hidayah yang sudah kita dapatkan, la azidannakum, Allah akan menambah nikmat tersebut. Semakin bagus keislamannya, semakin dimudahkan untuk menempuh kebaikan, semakin dimudahkan untuk menjalankan amal-amal soleh. Tetapi apabila kufur, maka sesungguhnya azab pedih, azab Allah itu pedih ya. Ada contoh ya, maksudnya sebagai pelajaran lah ya. Ya, di antara wali santri kami itu punya seorang putri, seorang anak yang dipondokkan ke tempat kami, terus ya sebelumnya sudah diakui anak ini kurang potensi, tidak bisa sana, tidak bisa ini dan sebagainya ya. Tapi alhamdulillah ketika masuk dan sekarang sudah banyak sekali perkembangannya ya. Walaupun masih ada mental block ya, dia katakan kalau ini suruh ini itu nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa, padahal bisa ya, itu karena doktrin ya, ataupun klaim daripada orang tuanya, anaknya ini nggak bisa apa-apa ya. Alhamdulillah akhirnya bisa. Tetapi ya Allahu alam ya, Allahu alam sekali lagi, yang bersangkutan sepertinya kita nggak menuduh, tapi kita mengambil pelajaran saja, seolah-olah kok ada unsur-unsur yang kurang bersyukur ya. Apa buktinya ya kurang bersyukur? Karena SPP-nya nunggak banyak, ya, nggak pernah bayar itu ya. Itu kan berarti kurang bersyukur atas nikmat anak ini ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan asumsi saya salah ya. Tapi ini sebagai pelajaran ya. Bahasanya kita ini harus mensyukuri apapun ya, terutama anak-anak kita
bisa ini, bisa itu, potensi investasi dunia akhirat anak-anak kita ini, ya. Oleh karena itulah harus kita jaga, ya, harus kita rawat semuanya. Adapun di antara bentuk siksaan Allah Ta'ala bagi orang yang telah mendapatkan nikmat hidayah, tapi tidak mensyukurinya, ialah dicabutnya hidayah tersebut dari orang itu. Dan itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala mencabut orang-orang yang tidak merawat hidayahnya. Kalau di generasi umatnya Nabi Musa, ya, kisah yang sangat populer yang diabadikan di surat Al-A'raf ayat 175 itu adalah kisah tentang Bal'am bin Ba'ura, yang insya Allah sudah sangat-sangat kita pahami, ya. Bagaimana yang sebelumnya dia orang dekatnya Nabi Musa, banyak bahkan punya karomah, kelebihan, doanya tembus ke langit dan mustajab, ya. Mujabud dakwah, ya, beliau adalah orang yang sangat mustajab doanya, tetapi ternyata pada saat episode kehidupan berikutnya, dia dikirim untuk menjadi seorang dai ke kaum Jababirah. Dia tidak bisa menghindar dari segala macam lobi dan juga godaan di sana, akhirnya memusuhi dakwanya Nabi Musa dan mendoakan yang buruk pada Nabi Musa, dan akhirnya Allah Ta'ala mencabut karomahnya dan dia meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Intinya seperti itu. Kemudian ada juga di kalangan sahabat yang bernama Ubaidillah bin Jahsh. Jadi beliau ini pada masa jahiliyah aktif di agama Nasrani, baik, ya, dalam beragama Nasrani. Kemudian ketika dakwah Islam sampai, masuk Islam dan menjadi suami dari Ummu Habibah. Ummu Habibah itu nama aslinya adalah Romlah binti Abi Sufyan. Jadi bersama istrinya ikut berhijrah ke Habasyah. Sampai di Habasyah bertemu dengan para pemuda Nasrani, sering berdiskusi, sering bercengkrama, sering berinteraksi. Akhirnya apa? Dia kembali ke agama Nasraninya, murtad dari ajaran Islam. Maka betapa sedihnya Ummu Salamah ini, suaminya yang dia cintai murtad. Nah, tidak berapa lama berikutnya, mungkin karena sakit atau yang lain, ya, sehingga Ubaidillah bin Jahsh ini meninggal dunia dalam keadaan murtad su'ul khotimah. Nah, setelah meninggal ini sampai beritanya kepada Rasulullah yang saat itu mengirimkan utusan, ya, setelah iddah Ummu Habibah selesai, maka Rasulullah melamar, ya, lewat utusannya yang diutus ke Raja Najasyi, dan Raja Najasyi ikut memberikan sumbangan mahar yang banyak untuk Ummu Habibah ini, melamar untuk baginda Rasulullah SAW, dan akhirnya sejak saat itu Ummu Habibah menjadi istri Nabi dan akhirnya ikut hijrah ke Madinah, ya. Jadi kurang lebih seperti itulah, ya, di antara para sahabat ada yang murtad. Jadi para sahabat generasi terbaik, ya, orang yang sangat dekat dengan masa risalah, yang interaksi langsung dengan Rasulullah saja ada indikasi-indikasi seperti itu, kemurtatan. Maka kita pun juga harus waspada dari segala macam fenomena kemurtatan ini, tidak merawat hidayah dengan baik. Contoh misalnya orang yang dulunya semangat ngaji, ya, semangat berdakwah, semangat menyebarkan keislaman, tapi akhirnya menghilang dan tidak mengaji lagi, ya, tidak aktif lagi, futur, ya, dia tidak, ya, ya seperti orang umum, ya, pada umumnya, bahkan mungkin ya lebih berat kondisinya, ya, daripada orang yang umum. Oleh karena itulah salah satu cara untuk mensyukuri hidayah tersebut adalah berusaha menularkan hidayah tersebut kepada orang lain, ya. Kalau dalam teori pembelajaran, kita belajar yang efektif adalah dengan mengajar, ya. Semakin kita mengajar, maka semakin mulia atau semakin manfaat ilmu yang kita dapatkan dan semakin kita memahami. Mungkin pada saat kita awal mendapatkan ilmu setengah paham, tapi ketika kita sampaikan, Allah Ta'ala memberikan ilham yang lebih sempurna kepada kita, sehingga kita sanggup untuk memahamkan orang lain. Nah, mungkin juga seperti itulah dalam hal hidayah, kita sudah mendapatkannya, maka kita dakwahkan kepada orang lain. Kalau ilustrasi pribadi saya, mudah-mudahan benar, itu ya seperti aki lah, ya.
kurang lebihnya. Kalau kita mesin ya, aki ini ada di mobil atau di kendaraan bermotor. Kalau motor atau mesinnya ini tidak dipanasi sekian lama, itu kan akhirnya soak ya, rusak. Tapi kalau setiap hari dipakai, dipanasi itu semakin bagus lah, ya, semakin terjaga. Nah, kurang lebih seperti itu. Allah Ta'ala telah memberikan kemudahan hidayah tadi kepada kita, kita rawat dengan baik, insya Allah semakin berkah dan semakin hidup. Hati kita semakin hidup, kita semakin semangat ya dengan menularkan dalam bentuk dakwah tadi. Tapi kalau stagnan, statis dan tidak dipakai ya, seorang yang misalnya ya, dia alumni pondok yang sebenarnya bisa baca kitab, bisa ya Ustadz kanan ya, dia bisa punya hafalan ini, punya itu, tapi kalau nggak diupdate terus, ya bisa jadi dia akan hilang ilmunya nanti. Dan contoh-contoh seperti itu banyak. Ya. Oleh karena itulah kita menularkan hidayah ini dengan cara berdakwah, merawatnya dengan baik. Di surat An-Nahl 125, Allah Ta'ala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk ya. Nah, di ayat ini bagus sekali bisa kita baca, tafsirnya kita tadabburi maknanya ya. Bahwasanya jalan kita berdakwah ini bisa dengan hikmah ya, metodenya dengan hikmah, dengan nasihat, dengan mujadalah, diskusi dan seterusnya. Allah Ta'ala memang Allah lah yang mentakdirkan a'lamu biman dhalla an sabilih. Siapa orang yang tersesat dari jalannya dan siapakah orang yang mendapatkan petunjuk. Tetapi kita di sini berupaya untuk menjadi proses seseorang itu mendapat petunjuk itu. Baik itu untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Ketika kita berdakwah, maka berarti kita mendakwai diri kita. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, berarti kita otomatis mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita, supaya konsisten dengan seperti apa yang kita sampaikan. Dan orang lain yang mendapat petunjuk lewat perantaraan kita, maka itu fadilahnya sangat besar. Ada banyak hadits yang sudah sangat populer. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantaraanmu, ini nasihat Rasulullah kepada Ali sebelum perang Khaybar itu, maka itu lebih baik darimu ya daripada mendapatkan unta merah, atau khairun laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kalau dia melaksanakan pesan petunjuk yang kita dapatkan, maka pahalanya di samping untuk dia juga mengalir kepada kita sebagai dai-nya. Jadi fadilahnya sangat banyak. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang dai yang berasal dari Kuwait yang bernama Dr. Abdurrahman As-Sumaid. Aslinya beliau adalah seorang dokter internis atau dokter spesialis penyakit dalam. Beliau mengambil S1 di Baghdad, S2 di Inggris, dan S3 di Kanada. Beliau sudah memiliki pekerjaan tetap, ya tentunya sebagai pekerja tetap di rumah sakit Kuwait dengan penghasilan yang tentunya sangat besar. Akan tetapi beliau tinggalkan penghasilan yang sangat besar itu dan pergi ke pedalaman Afrika, serta mengajak mereka untuk masuk ke agama Islam. Ketika ada orang-orang yang masuk ke agama Islam dan selesai mengucapkan kalimat syahadatain, orang-orang Afrika tersebut menangis karena bahagia dan sedih. Jadi mereka sedikit banyak ini ya, ada protes ya. Mereka bahagia karena mendapat hidayah. Tapi saat yang sama mereka sedih sambil berkata, mengapa kalian wahai kaum muslimin baru datang sekarang ke Afrika ini? Dulu kalian kemana saja? Sehingga orang-orang tua kami tidak sempat menikmati indahnya Islam dan meninggal dalam keadaan kafir ini. Kemanakah kalian?
wahai kaum muslimin, tanya orang-orang Afrika tersebut kepada beliau ya, kepada Dr. Abdurrahman As-Sumaid ini. Ini juga sebagai peringatan kepada kita ya. Kalaupun nanti ya kita berdakwah terus kita menemukan orang-orang di pinggiran sana, mereka ya sekali lagi bersyukur ya atas kedatangan kita yang sebelumnya mereka mungkin belum bisa baca Quran atau sebelumnya mereka belum bisa memiliki pengetahuan yang tepat, yang sahih tentang Islam kita dakwahkan. Alhamdulillah akhirnya mereka bagus keislamannya, ya bisa jadi ada protes-protes seperti ini. Kenapa kita baru datang ke sana? Sementara orang tua mereka dulu meninggal belum mengenal Islam dengan baik. Hal itulah yang menyentuh perasaan beliau sehingga beliau mendedikasikan seluruh umurnya untuk berdakwah di negeri Afrika. Padahal beliau di sana mendapat cobaan berat, ya, penyakit-penyakit berat. Walaupun beliau dokter ya, tapi kalau fisiknya tidak kuat kan juga tetap saja ya. Seperti diabetes, ginjal, tensi tinggi, itu diderita oleh beliau. Tetapi ya beliau tidak mempedulikan hal itu. Dan beliau meninggalkan seluruh kenikmatan duniawi, lalu tinggal di pedalaman Afrika. Di sana beliau tidur di atas tikar dan beratapkan langit, dan bahkan terkadang ada ancaman binatang buas di sekitarnya. Karena lingkungan Afrika saat ya seperti itulah ya. Namun beliau dengan taufik dari Allah Ta'ala sukses berdakwah selama 29 tahun di pedalaman Afrika dan berhasil mengislamkan 11 juta orang. Masya Allah ya. Beliau membangun 5.500 masjid di berbagai penjuru Afrika dan mengkader 40.000 dai serta terlibat dalam aktivitas sosial seperti membangun 11.000 sumur, dan beliau meninggal pada tahun 1434 Hijriah atau 2013 masa yang lalu. Beliau meninggal dunia dengan meninggalkan sesuatu yang sangat-sangat berharga, Masya Allah ya, luar biasa. Ini contoh ya, beliau ini waktu masih mudanya lah ya. Kemudian ini aktivitas-aktivitas beliau ya, kondisinya ya Allah ya seperti ini ya, ini ya, merawat anak Afrika yang kecil ini ya. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sumaid ya, dokter-dokter ini Masya Allah kiprahnya luar biasa ya. Orang-orang seperti inilah yang satu orang ya bisa berkiprah sekian banyak ini Masya Allah ya. Luar biasa, mendedikasikan hidupnya, mencurahkan waktunya, energinya, kemampuannya dalam rangka untuk berkhidmat kepada umat. Ya, inilah adalah betul-betul dakwah hal, dakwah secara konkret, bukan hanya lewat mimbar saja, tetapi betul-betul konkret bisa dirasakan manfaatnya oleh umat pada umumnya. Namun kita, apa yang kita tinggalkan nanti ya, sebagai evaluasi, sudah berapa orang yang kita dakwai sehingga mendapat hidayah dari kafir ke Islam, dari Islam yang awam kepada Islam yang benar, yang paham tadi ya. Ataukah bahkan orang tua kita sampai saat ini belum mengenal sunnah, belum mengenal Islam dengan baik, hingga meninggalnya orang tua kita apa yang sudah kita tularkan kepada mereka. Maka di sini Allah Ta'ala mengingatkan ya kepada kita di surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Masya Allah ya, ayat ini begitu populer ya, dan mengandung banyak sekali pelajaran, motivasi kepada kita. Ada motivasi jangka panjang, ya, tijaratin tunjikum min adzabin alim, yaitu berupa jannah, itu motivasi yang jangka panjang. Tetapi ada juga motivasi jangka pendek yang tidak disebutkan di sini ya.
wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya. Nah, tapi kadang-kadang kita lebih termotivasi tujuan jangka pendek ya dan kita melupakan tujuan jangka panjang yang sebenarnya ini adalah tujuan asasinya ya, yaitu jannah itu. Kita kadang-kadang suka untuk ukhra tuhibbunaha itu ya, yang ada kemenangan di dunia itu. Nah, harusnya dibalik ya. Kemenangan di dunia adalah hanya sebagai sarana saja ya. Dan kemenangan itu tidak mesti ya dengan secara real ya. Kadang-kadang kemenangan itu ada diawali dengan kekalahan dulu, nah, tapi di sana akhirnya mendapatkan hikmah. Seperti Nabi seolah-olah kalah dalam perang Uhud, tetapi sebenarnya beliau mendapatkan kemenangan dan semakin mengeksiskan orang-orang kaum muslimin di Madinah, insya Allah. Al-Hakim telah meriwayatkan dalam Al-Mustadraknya dari hadis Al-Bashir ibnu Al-Khosasiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW untuk berbaiat masuk Islam. Beliau mensyaratkan kepadaku untuk bersyahadat tasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatain. Utusulil khams, kamu harus sholat 5 waktu. Wa tasummu Ramadan, harus puasa Ramadan. Wa tu'ati zakata, menunaikan zakat. Wa tahujjal baita, berhaji ke Baitullah. Wa tujahidu fi sabilillah, dan kamu harus berjihad fi sabilillah. Maka dia berkata begini, wahai Rasulullah, ada dua yang aku tidak mampu, yaitu zakat. Karena aku tidak memiliki sesuatu kecuali 10 daud, yaitu 10 ekor onta, yang merupakan titipan dan kendaraan bagi keluargaku. Sedangkan jihad, orang-orang yakin bahwa yang lari ketika perang, maka akan mendapat kemurkaan dari Allah. Sedangkan aku takut jika ikut perang lalu aku takut mati dan ingin menyelamatkan diri ya, lari dari medan perang. Jadi dia sudah terhambat oleh ketakutan-ketakutan ini. Dia tidak mampu untuk mengeluarkan zakat dan tidak mampu, seolah-olah merasa tidak mampu berjihad ini. Maka Nabi menggenggam tangan Bashir bin Khosasiyah ini, menggerak-gerakkannya dan mengatakan, la sodako wala jihad fabima tadkhulul jannah. Kalau kamu nggak mau sodako, nggak bisa berjihad, terus kamu masuk surga dengan apa? Maka Bashir berkata, ya, lalu aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu, maka baiatlah aku atas semua itu. Artinya dia akhirnya termotivasi ya, untuk menunaikan hal-hal yang diwajibkan oleh Islam ini. Nah, itulah kadang-kadang perlu ya sebagai pemimpin memberikan motivasi kepada anggota ya yang merasa mereka underestimate ya, merasa tidak mampu, maka si pemimpin inilah yang memberikan motivasi supaya mereka dapat mendapatkan atau memiliki kemauan. Insya Allah dengan kemauan akan ada kemampuan, insya Allah. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Itu Riwayat Tirmidzi dan lainnya. Sil'ah adalah barang yang ditawarkan dalam perdagangan. Ini adalah surga ya, barang dagangan yang diberikan tawaran kepada kita, yang mahal itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh lain ya, yang sudah almarhum Coach Stephen yang sangat dermawan, dijuluki sebagai dalam tanda kutip pemulung amal ya. Beliau masuk Islam pada tahun 2000 dan meninggal pada tahun 2022 yang lalu ya. Pria yang memiliki nama lengkap Stephen Indra Wibowo ini adalah seorang mu'alaf yang berasal dari Jogja. Pria berusia 38 tahun ini menjual harta bendanya untuk aksi kemanusiaan. Salah satu aksi mulia yang dilakukan Coach Stephen yakni mengumpulkan dana hingga 13 miliar demi membantu menangani persoalan pandemi Corona COVID yang lalu. Pernah mengislamkan ratusan pekerja, ya, sekitar 300 pekerja Cina di proyek perluasan Masjidil Haram, sampai dipanggil Syekh Abdurrahman As-Sudais, dan mereka berdua jadi akrab sampai akhir hayatku ini ya. Jadi ya mereka orang-orang Cina ini nggak mendapat dakwah ya, mungkin karena bahasanya. Beliau mungkin bisa bahasa Mandarin ya, sehingga ada bisa komunikasi dan akhirnya masuk Islam lah 300-an daripada pekerja Cina ini. Pernah mengeluarkan tabungan 100 juta buat hijrah para PSK, caranya dengan mengajak mereka ke masjid dan bayar tarif mereka untuk 5-6 jam. Pendapatan mereka berapa diganti ya, supaya mereka nggak praktek gitu, Masya Allah. Mereka disuruh stay di masjid
dengerin kajian yang ada di sana. Hasilnya 95% dari para PSK tersebut bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus. Dan beliau wafat pada hari Jumat malam lalu ya, pada 14/10/2022 di Surabaya. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Nah, ini saya pernah berinteraksi langsung ya dengan namanya Abah Trimo ya. Jadi beliau seorang miliarder yang hanya lulusan SD ini, tetapi hampir 100 miliarnya itu diinfakkan ke jalan dakwah ini. Jadi beliau memiliki puluhan SPBU. Abah Sutrimo ini memiliki beberapa SPBE di kawasan Tulungagung dan Kediri Raya. Kalau Anda sempat berkunjung ke Masjid Al-Fatah Muhammadiyah Tulungagung, maka jangan terkecoh dengan seorang marbot masjid yang tampilannya sangat sederhana. Sebelum menyapa jamaah, ya selalu menyapa jamaah dan tamu yang berkunjung di Masjid Muhammadiyah ini. Saya habis ngisi kajian itu dibuatkan oleh beliau ya. Disediakan sarapan, ya seperti orang pada umumnya, Masya Allah. Padahal beliau adalah ya seolah-olah ownernya masjid ini. Karena yang membangun masjid adalah beliau ini. Masjid Al-Fatah ini sangat megah, 3 lantai. Paling bawah basement itu banyak diparkir di sana mobil-mobil mewah. Ada ambulan, ada Jeep Rubicon, ada Alphard, Velfire, dan Mercy terbaru yang digunakan untuk fasilitas para dai yang mengisi berbagai kajian di sana. Saya waktu ngisi kajian di sana ditelepon perlu dijemput nggak usah ya. Nah, Masya Allah ternyata betul ya. Di basementnya ini di basement bawah ini ada satpamnya, di dalamnya ini tampilan masjid dari luar ya. Dan ini tampilan ruang utamanya, Masya Allah. Memang dasarnya mirip seperti Namira, arsiteknya sama. Ada ini kiswah Ka'bah di depan ini dan ini asli dari sana. Kemudian ini ruangannya luas ya, luar biasa. Orang-orang seperti inilah luar biasa ya. Yang mana kalau di ini ya, saya di cerita takmirnya itu operasional masjid bulannya itu sekitar 75 juta lebih. Nggak cukup infak masjid untuk membiayai operasional, maka ya 50% lebih di cover oleh Abah Trimo ini ya untuk dana pemakmuran masjid. Jadi beliau membangun kemudian ikut meriayah ya Masya Allah. Orang-orang seperti ini ya orang-orang yang Masya Allah ya luar biasa kontribusinya kepada Islam dengan kemampuan mereka. Ya Insya Allah mudah-mudahan seperti itu masuk surga dengan hartanya. Ya kita pun juga termotivasi apa yang bisa kita kira-kira banggakan ya ketika nanti kita di hadapan Yaumul Hisab fabima tadkhulul jannah tadi kamu pede masuk surga itu apa kira-kira amal andalanmu? Kira-kira apa yang bisa kita jawab nanti ya? Maka sebelum ada pertanyaan itu, mari kita bermuhasabah dan berusaha kira-kira apa amal andalan yang bisa kita lakukan supaya mendapatkan sil'ah ghaliyah jadi barang dagang yang mahal dari Allah Ta'ala. Demikianlah nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.